Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Naswa. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, kita siapkan wadah. Masukkan 200 ml susu cair dingin. Kemudian masukkan 60 gram atau 4 sendok makan gula pasir. Kemudian adonan ini kita aduk hingga gula pasirnya larut. Selanjutnya kita masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Kita masukkan tepung sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan juga 185 gram margarin. Selanjutnya adonan ini kita uleni dengan tangan. Sebelum menguleni jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Uleni adonan hingga adonan kalis dan tidak lengket. Setelah semua bahan sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik. Lalu kita sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan adonan B. Masukkan 190 gram margarin. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian adonan ini kita uleni sampai tepung dan margarinnya tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan juga ke dalam plastik. Selanjutnya kedua adonan ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu adonan siap, kemudian kita buat untuk isiannya. Ini sudah aku siapkan 6 buah pisang tanduk yang sudah kita potong-potong menjadi 4 bagian ya. Selanjutnya pisang ini kita masak. Kita panaskan margarin terlebih dahulu. Setelah margarin sudah mencair, kemudian kita masukkan pisang ke dalam wajan. Masak pisang hingga matang dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Untuk jenis pisang, teman-teman bisa gunakan pisang raja, pisang kepok, atau pisang yang lain sesuai selera ya. Setelah pisang sudah kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat. Nah, ini adonan pastrinya sudah siap. Kemudian kita keluarkan adonan A. Setelah itu adonan pertama ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya.
Selanjutnya kita keluarkan juga adonan B, lalu kita bagi menjadi 2 bagian juga. Kemudian untuk adonan A kita ambil 1 bagian. Setelah itu adonan A ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah sudah pipih, kemudian kita letakkan adonan B di atas adonan A. Selanjutnya kita bungkus adonan A dengan adonan B seperti ini ya. Kemudian kita pipihkan kembali adonan ini sampai ketebalan yang kita inginkan. Setelah adonan sudah pipih, selanjutnya kita gulung adonan seperti ini. Setelah selesai kita gulung, kemudian kita potong adonan menjadi 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan yang selesai kita gulung tadi. Kemudian kita pipihkan kembali adonan ini. Setelah adonan sudah pipih, kemudian kita potong kedua sisi adonan seperti ini ya. Selanjutnya kita beri mesis di tengah adonan. Setelah itu kita beri pisang yang sudah kita masak tadi di atasnya. Kemudian di atasnya lagi kita taburi keju seperti ini. Selanjutnya kita lipat bagian atas dan bawahnya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita kepang di bagian kedua sisi. Nah, jadinya seperti ini ya bun. Selanjutnya letakkan kue di atas loyang yang sebelumnya sudah kita lapisi dengan kertas roti. Lanjutkan membentuk seperti langkah awal sampai adonannya ini habis. Nah, ini pastry yang sudah selesai kita bentuk. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan. Panggang adonan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya.
Selanjutnya kita siapkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita beri 1 sendok makan susu cair. Lalu telurnya ini kita kocok lepas. Setelah 10 menit kita keluarkan kue dari dalam oven. Selanjutnya kita oles kue dengan kuning telur. Setelah sudah diolesi merata dengan kuning telur, lalu kita beri taburan parutan keju di atasnya. Agar lebih cantik, teman-teman bisa taburi dengan meses, choco chips, atau kismis sesuai selera. Kemudian kita panggang kembali adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Nah, ini strudel yang sudah matang ya. Jika ingin dijual kembali bisa dikemas dalam mika seperti ini ya bun. Nah, ini dia hasilnya, sangat berlapis dan sangat renyah. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.